Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, mengenal Allah adalah pondasi utama dalam beragama. Bagaimana mungkin kita bisa mencintainya dengan tulus jika kita belum mengenal hakikat kebesarannya? Dalam akidah, terdapat sifat-sifat Allah yang menjadi kunci keimanan kita. Mulai dari wujud yang artinya Allah itu ada, qidam yang berarti terdahulu tanpa permulaan, hingga baqo, yakni kekal selamanya. Sifat-sifat ini bukanlah sekadar hafalan lisan, melainkan pengakuan hati. Menyadari bahwa Allah itu mukhalafatu lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya, dan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Mari kita perdalam lagi pemahaman atas sifat wajib ini, agar setiap sujud kita terasa lebih khusyuk, dan setiap doa kita penuh dengan keyakinan. Karena dengan mengenalnya, hati akan menjadi tenang. Mari mengenal Allah, Sang Pemilik Semesta. Mari kita simak bagian kedua dari sifat-sifat Allah. Supaya tidak salah faham, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inna Allaha huwal fa'alu lima yurid. La yakunu syai'un illa bi iradati, wa la yakhruju syai'un an masyiati. Khalaqal khalaiqa wa af'alahum, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Yahdi man yasha'u bi rahmati, wa yadillu man yasha'u bi hikmati. Wajib alaina husnul dhanni billah wa bi khalqi, wa wajib alaina bil ikhtiyari, wa ba'dal ikhtiyari fatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita tidak bosan-bosannya senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya Allah menambahkan keyakinan tentang tauhid kita, tentang mengesahkan Allah, sehingga pada akhirnya juga kita akan dijauhkan dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Memang betul apa yang disampaikan guru, yaitu tertulis dalam kitab Subat, ya, awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqad. Kewajiban yang pertama bagi manusia adalah mengenal Allah dengan sepenuh keyakinan, ya. Jangan terus-terusan atau terlena dalam keraguan, ya. Ini memang betul apa yang disampaikan guru. Selanjutnya, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asas huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah, wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Ini, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ya, bahwa pokok dan dasar agama adalah mengenal
dan memahami sebenar-benarnya Allah yang disembah sebelum melakukan ibadah. Dan itulah hakikat makna syahadah. Ini Pak, ini sangat penting ya. Dengan kata lain, untuk melakukan ibadah itu harus disertai dengan ilmu pengetahuan ya, tentang siapa yang disembahnya itu, yakni tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang perintah-perintahnya dan larang-larangannya, dan lain sebagainya ya. Jadi dengan itu semua akan sia-sialah amal kita yang dilakukan ya, jika kita tidak betul memahami, karena termasuk taklid. Kalau taklid ini juga ada dua, ada yang sudah dijelaskan kemarin ya. Selanjutnya mari kita melanjutkan apa yang kita sampaikan waktu malam Jumat kemarin, yaitu untuk meyakinkan supaya dicatat bahwa aqaid yang 50 itu berkumpul dalam syahadatain, dalam syahadat dua ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu mengandung 41 sifat. Yang wajib kepada Allah 20, yang mustahil kepada Allah 20, yang jaiz kepada Allah 1, yaitu fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu ya. Ini berkumpul dalam kalimat la ilaha illallah. Dan yang ada di kalimat Muhammadur Rasulullah, yaitu yang wajib kepada Nabi, kepada Rasul, yaitu 4, yang mustahil kepada Nabi, para Rasul, yaitu 4, berarti 8, yang jaiz kepada Nabi itu 1, berarti 9. 41 ditambah 9 yaitu genap aqaid 50 Pak. Jadi 50. Ini yang wajib kita ketahui bersama supaya tidak taklid Pak ya. Maka dari itu mari kita lanjutkan kepada sifat yang wajib kepada Allah yang nomor 9 ya, bahwa Allah itu bersifat ilmun ya. Mari kita catat, ini kita sebutkan dengan dalil Al-Qur'annya, bahwa Allah itu bersifat ilmun ya. Sifat yang wajib kepada Allah ilmun. Ilmun itu artinya Allah mengetahui, maka mustahil bagi Allah itu jahil Pak ya. Jadi tidak mengetahui, ini mustahil. Makanya kita sifat yang wajib dengan yang mustahil disebutkan barengan. Sebabnya supaya mudah untuk dipahami ya. Jadi Allah itu bersifat ilmun ya, mengetahui. Mustahil Allah itu bersifat jahil, tidak mengetahui. Apa dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 176. Apa kata Allah? Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini Pak, pernah guru menyampaikan kepada kita, kita masih terekam di dalam memori kita seperti semut hitam yang ada di dalam kegelapan malam. Itu Allah mengetahui Pak. Ini kata guru kita ya. Ini betul sekali ya. Jadi Allah sumpama berbuat maksiat, sembunyi-sembunyi dimanapun, juga Allah itu mengetahui Pak ya.
Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk memperbanyak rasa takut melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada suatu pun perbuatan yang terluput dari pengetahuan Allah. Ini Pak. Jadi supaya iman kita bertambah ya, penting sifat-sifat yang wajib kepada Allah ini sangat penting sekali. Yang nomor 10, sifat yang wajib kepada Allah yaitu hayat. Ya, hayat. Hayat itu artinya hidup, dan mustahil Allah itu mati. Mustahil Allah itu akan mati, ya. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 158. Apa kata Allah? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal, ya, yang tidak mati. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah yang hidup, yang kekal, yang tidak akan mati. Ini Pak, ya. Jadi ini mengokohkan tauhid kita. Yang nomor 11 yaitu sam'un. Sifat yang wajib kepada Allah yaitu sam'un. Sam'un ini artinya mendengar, Pak. Jadi mustahil bagi Allah itu tuli, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, catat ini Al-Anbiya, surat Anbiya 256. Apa kata Allah? Wallahu sami'un alim. Ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Al-Anbiya ya. Sini. Ya. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa takut, ya, memelihara diri dari berkata-kata yang haram, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar segala perkataan hambanya, meskipun bisikan hati, ya, bisikan hati Allah mengetahui, Pak, ya. Allah mengetahui. Di sana yang dimaksud sam'un. Jadi Allah mendengar di sini. Yang 12 ya, banyak, lanjut kita. Yang 12 yaitu basar, ya. Sifat yang wajib kepada Allah yang nomor 12 basar. Basar itu artinya melihat. Maka mustahil Allah itu bersifat buta, Pak. Ya. Jadi Allah, dalilnya Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 18, wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya. Al-Hujurat ayat 18. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa memelihara diri dari setiap perbuatan yang diharamkan, karena sesungguhnya Allah Maha melihat, ya, dan setiap perbuatan hambanya. Ini, Pak. Jadi lengkap dengan dalil-dalilnya. Ini memperkuatkan iman kita, ya. Yang ke-13 yaitu kalam. Sifat yang wajib kepada Allah itu kalam, ya. Kalam artinya berbicara. Maka mustahil bagi Allah itu
dagu Pak, atau bisu ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 164. Apa kata Allah? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung ya. Makanya Nabi Musa ini dinamakan kalimullah Pak. Ya. Jadi maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa berzikir kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ini Pak ya. Makanya Al-Quran ini syafi'an, jadi bisa jadi obat, bisa mensyafaati. Karena Al-Quran ini firman Allah. Ini Pak. Jadi tidak salah seperti di majelis ini mentadabburi Al-Quran, supaya menghayati Al-Quran ya, lengkap sama fikihnya, lengkap sama tafsir Ibnu Katsirnya, lengkap sama kitab hikamnya. Ini termasuk Masya Allah, termasuk anugerah yang besar dari Allah. Makanya alangkah ruginya kalau kita tidak mencari mursyid seperti yang kita kerjakan malam ini Pak ya. Maka dari itu selanjutnya kitab yang sifat yang wajib kepada Allah yang nomor 14, Qadirun ya. Qadirun, bahwa Allah itu yang artinya yang kuasa Pak ya. Jadi mustahil bagi Allah itu bukan yang kuasa ya. Jadi dalilnya sama dengan yang ada di dalam sifat kudrat yang kita sudah sebutkan. Maka sepatutnya lah bagi orang mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk memperbanyak rasa takut kepada Allah yang Maha Kuasa ya, dan perbanyak memohon rahmatnya. Ini Pak, ini tujuan kita memang memahami tentang sifat yang wajib kepada Allah, supaya tidak taklid, tidak ikut-ikutan. Nanti dengan sendirinya kalau kita paham, nanti akan memperbanyak menambah takut kepada Allah ya, yang Maha Kuasa, dan lebih banyak permohonan supaya kita mendapat rahmat. Sebabnya apa? Qadirun, bahwa Allah itu Maha Kuasa dari segala-galanya Pak ya. Jadi yang 15 sifat yang wajib kepada Allah yaitu muridun ya. Muridun itu artinya berkehendak. Maka mustahil Allah tidak berkehendak ya. Dalilnya sama dengan yang ada dalam sifat iradat yang kita sudah sebutkan. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk memperbanyak permohonan doa kepada Allah agar dikaruniai kebahagiaan dunia dan akhirat ya, dan dijauhkan dari segala bala dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah itu muridun, berkehendak Pak. Makanya sampai kenapa sangat penting, sebabnya la yuridul qada illa bidu'a, itu memang dirubah Pak dengan Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz sana. Yang penting ada dua, ada mubrom, ada yang iltizam ya. Di sana perlu pemahaman juga. Itu muridun, Allah berkehendak merubah Pak. Jadi yahdi mayasya wa yadhillu mayasya, juga dengan Allah bisa segalanya. Muridun, berkehendak ya. Maka mustahil bagi Allah tidak berkehendak. Dalilnya sama yang kita sebutkan di sifat iradahnya Allah. Maka sepatutnya lah
bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk memperbanyak permohonan doa kepada Allah, ya, agar dikaruniai bahagian dunia dan akhirat dan dijauhkan dari segala bala dunia dan akhirat. Ini Pak. Jadi perlu kita memang betul-betul difahami betul apakah yang disampaikan guru, ya, karena biar tidak remang-remang. Sebabnya ini sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz ini sangat penting sekali Pak. Sebabnya kalau enggak, sebabnya kita ini Islam tidak mencari Pak. Kita orang tua dengan bapak ibu kita Islam, kita umur 6 tahun disunat, ya. Setelah itu dibelikan sarung, dibelikan, beda dengan orang yang mencari kebenaran agama yang betul-betul itu yakin akhirnya. Tapi kalau kita tetap kalau tidak belajar tetap terus-terusan sampai mati dalam keadaan keraguan. Maka dari itu betul sekali apa yang disampaikan guru itu supaya diperhatikan, ya. Yang nomor 16 sifat yang wajib kepada Allah yaitu alimun, ya. Alimun. Ini Pak. Alimun yaitu artinya Allah mengetahui, maka mustahil bagi Allah itu tidak mengetahui, ya. Dalilnya sudah kita sebut di sifat ilmun, ya. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap keadaan dan memohon pemeliharaannya dari setiap kejahatan dunia dan akhirat. Allah alimun, ya. Jadi mengetahui, ya. Di sini selanjutnya hayyun Pak, ya. Banyak ini divideokan, kalau terlalu sedikit juga kurang pas ya dalam videonya, ya. Dari itu yang penting mudah-mudahan Allah apa yang kami sampaikan Allah memberikan kefahaman untuk kita semua sehingga kita bisa Allah menambahkan keimanan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat yang wajib kepada Allah yang nomor 17 yaitu hayyun, ya. Hayyun itu artinya hidup, maka mustahil Allah itu mati, ya. Ini di sini ada pembagian nanti di sini, ya. Di artinya yang hidup, maka mustahil bagi Allah itu akan mati. Dalilnya sama dengan sifat hayat tadi. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa berserah diri kepada Allah dengan setiap keadaan, ya. Jadi berserah itu penting Pak. Itu yang dinamakan Islam. Islam itu artinya berserah Pak, ya. Jangan mengandalkan diri kita. Setelah ikhtiar, setelah berusaha maksimal, luruskan niat, baru berserah kepada Allah, ya. Yang 18 sifat yang wajib kepada Allah yaitu sami'un, ya. Sami'un artinya sama dengan sami'un, ya. Artinya bahwa Allah mendengar, maka mustahil bagi Allah itu tuli. Dalilnya sama dengan yang sifat itu, ya. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa memperbanyak puji dan syukur serta doa kepada Allah yang maha mendengar, ya, yang maha mendengar. Yang 19 sifat yang wajib pada Allah basirun, ya. Basirun artinya yang melihat,
ya, Maha melihat, maka mustahil bagi Allah yaitu buta. Ya, dalilnya sudah disebut di basirun yang sifat basar tadi. Maka sepatutnya lah bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa memperbanyak rasa malu melakukan dosa, melakukan maksiat, jadi dan kelalaian kepada Allah ya yang Maha melihat. Malu, Pak. Kalau kita yakin sifat-sifat yang wajib pada Allah, bahwa Allah itu bersifat melihat, kalau memang betul-betul hati kita connect, tidak di silent ya, aktif hati kita, malu, Pak. Ya. Makanya di sana al-haya minal iman ya. Orang malu itu sebagian daripada iman ya. Ini betul, sebabnya malu, tahu bahwa Allah itu senantiasa melihat kita, Pak, sama dengan CCTV itu. Jadi malu kita mau berbuat dosa ya. Dan sifat 20 yang wajib kepada Allah yaitu mutakallimun ya. Mutakallimun ya. Artinya yaitu berbicara, maka mustahil Allah itu gagu. Maksudnya bisu ya. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi di sifat kalam ya. Maka sepatutnya bagi setiap mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk memperbanyak membaca Al-Quran dengan khusyuk ya, karena Al-Quran ini firman Allah ya, dan dengan mengkaji, mentadabburi, mempelajari Al-Quran. Di sini, Pak, inti guru kita mentadabburi Al-Quran di sini ya. Babnya Al-Quran ini firman Allah ya. Maka sekiranya cukup dulu, nanti di sini selanjutnya ada ta'alluq, Pak ya. Ada ta'alluq, ada sifat nafsiyah dan salbiyah ya. Di sini perlu kita mau disampaikan atau tidak usah, ini bagaimana? Oh ya, minggu depan ya. Ya, minggu depan, karena sudah lama banyak yang bekerja ya. Kiranya cukup sekian dulu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambahkan keimanan kepada kita semua. Dan dari pribadi kami, kalau ada benar itu dari Allah, tapi kalau ada kesalahan dari kami sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa hadanallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat wajib mustahil membaca semuanya tersebut. Dan nanti apa namanya minggu depan jadi kan ada 20 mohon sifat wajib 20 ini ya hafal, dipahami berapa dihafal, saya kira gampang. Yang minimal dicatat, sering dibaca. Kalau ngafalin susah, bagian misalnya dibaca, soal dibuka dan dipaham, lebih penting dipaham. Kalau bisa ya. Semoga berikan berkah barokah kebaikan dari kita. Amin. Amin. Kita menjauhkan segala kesulitan dan juga anak-anak yang baik. Amin. Amin. Amin.